Ya, berarti saya minta ini dulu ya, dibuka dulu wajah-wajahnya. Jadi videonya saya buka, kalian juga tolong dibuka karena ini pertemuan kita yang pertama. Nah, wajah-wajahnya gimana? Saya lupa nih. Total ada berapa ya? Seharusnya ada 30. 30. Ini 25 berarti 5 lagi. Kalau absennya ada nggak ya? Biasanya kalau absen yang RPL gimana? Kalau Bu Meti itu Bu, disebut apa, ditanya satu-satu Bu, di absen satu-satu. Masalahnya saya listnya juga nggak punya nih. Atau ada yang punya list ininya? Daftar mahasiswa RPL-nya? Ada nggak? Ada yang punya nggak? Bisa, ya. Ada. Nah, sebentar Bu, dicarikan dulu Bu. Oke. RPL. Sudah saya kirimkan Bu. Oke. Oke, saya cek dulu kehadirannya. Oke, Aldo hadir nggak? Hadir Bu. Aldo, oke hadir. Lagi di mana Aldo? Di kantor Bu, proyek Bu. Oke. Adi Kurniawan? Hadir Bu. Di mana? Di kantor Bu. Di kantor. Pasti di kantor ya. Kalau nggak di kantor aneh malah. Oke. Ahmad Afif? Hadir Bu. Afif, di mana Afif? Di Kasan Bu. Oh, di Kasan. Iya. Ainaya? Ainaya? Ainaya belum ada ya? Hadir Bu. Oh ada? Ada. Mana Ainaya? Coba. Lainnya digeser. Oh, oke. Di mana Ainaya? Di Antapani Bu. Di rumah. Oh, lagi ngapain tuh? Lagi jalan-jalan. Aldi? Hadir Bu. Aldi, di mana Di? Di rumah Bu. Di rumah. Aldila? Hadir Bu. Aldila, di mana dia? Di direksi Bu. Direksi kita. Oh, lagi di proyek. Enggak, cina. Berkunjung aja. Oke, Alia. Hadir Bu. Alia. Oke. Di mana Alia? Di kantor Bu. Oh, di kantor. Oh, sekarang udah banyak yang ini ya, yang kerja ya. Cindy. Hadir Bu. Cindy, di mana Cindy? Di rumah Bu. Ini Cindy tuh jadi resign. Udah kerja kan? Iya Ibu. Demi kuliah ya. Oke, Dali. Dali, di mana Dali? Di rumah. Oke. Dea. Hadir Bu. Dea, di mana dia? Ya lagi di rumah Ibu. Di rumah. Oke. Kemudian Fahrur Razi. Hadir Bu. Oke, di mana Fahrur? Oh, di lapangan. Iya Bu.
Di mana proyek di mana, Pak Dur? Sumatera Utara, Bu. Oh, di Sumatera. Oke. Kemudian Firda. Jauh. Hadir, Bu. Firda, di mana Firda? Di kantor. Oh, di kantor juga. Wah, sekarang udah pada ngantor nih ya. Haikal. Hadir, Bu. Haikal di mana Haikal? Di kantor. Oh, di kantor juga. Oke. Hana. Hadir, Bu. Ya, Hana di mana Hana? Di rumah. Kantornya di rumah kan? Iya. Yang di rumah belum tentu ini ya, belum tentu cuman santai-santai. Isna. jelas, Bu. Ya bisa jadi kan. Penghasilannya yang di rumah jangan-jangan lebih gede lagi ini. Isna. Hadir, Bu. Isna di mana Isna? Di rumah. Oh sama, ini juga ya, resign juga dulu. Iya. Kompak sama ini, sama Cindy. Iya. Luis, Hadir, Bu. Luis di mana Luis? Di rumah, Bu. Asik. Di rumah tapi serius nih Luis, kayaknya lagi ngerjain apa nih? Iya, lumayan, Bu. Lumayan. Oh, tuh kan benar lumayan. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Reza. Oh, Reza di mana nih? Gimana, Bu? Putus-putus di sini. Lagi di mana tuh? Di mobil lagi ngapain tuh? Ah, nggak kedengeran. Ya, Bu. Lagi apa? Lagi apa, Reza? Putus-putus, Bu. Aduh, ya sudahlah. Berarti kita simpulkan di pedalaman ya. Muhammad Burham. Hadir, Bu. Mana Burham? Di mana Burham? Lagi di proyek, Bu. Oh, sih. Proyeknya di mana? Di depan rumah? Enggak ya? Di Di mana? Oh, di Bandung. Masih di Bandung tapi. Oke. Muhammad Arsy. Hadir, Bu. Arsy di mana sih? Sekarang lagi di Sumedang, Bu. Oh, di Sumedang ngapain? Di rumah sih. Di mana di Sumedang? Lagi ada kerjaan, Bu. Ya, sip. Oke. Muhammad Ihsan. Ihsan ada? Nggak ada ya? Jadi yang belum hadir, Ihsan. Muhammad Iqmal. Hadir, Bu. Nah, Iqmal di mana Iqmal? Kebetulan lagi di kosan Apip, Bu. Oh, ngapain kalian? Seriga ada proyek bareng ini mah. Di rumah sih tapi oh sip. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Raihan di mana Raihan? Di rumah, Bu. Nah, di rumah siapa? Di rumah sendiri. Oh, Orang tua. oh. Oke. Muhammad Subhan. Hadir, Bu. Nah, Subhan di mana Subhan? Lagi di rumah, Ibu. Nah, rumah siapa? Soalnya ini kan Rumah orang tua, Ibu. orang tua siapa? Orang tua kandung, Ibu. Alhamdulillah. Oh, siapa tahu orang tuanya calon gitu kan? Ya, belum, Bu. Oh, belum. Belum laku. Kemudian siapa Nabil? Hadir, Bu. Nabil, di mana Nabil? Di rumah juga, Bu. Nah, di rumah juga. Jangan rumahnya sama lagi kalian. Novandi. Novandi ada Novandi. Novandi hadir, Bu. Mana Novandi? Oh, Novandi di mana Novandi? Oh, di jalan ya. Di Soreang, Bu, ya. Oh, oke. Sip. Rizky. Hadir, Bu. Nah, Rizky, kalau dari background berarti di mana? Lagi di gudang, Bu, lebih depan. Gudang rumah. Oh, di gudang rumah. Kirain ada di gudang proyek, Bu. Cina gitu. Bukan, Bu. Di gudang rumah. Oke, Syahreza. Syahreza ada? Hadir, Bu, hadir. Oh, di mana Syahreza? Di kantor, Bu. Oke, di kantor. Oke, sip. Ibu, Bentar, maaf Reza. ada yang kelewat. Siapa? Muhammad Aliansyah, Bu. Tadinya harusnya habis Burham di absen. Kok di absen saya nggak ada namanya ya? Nomor berarti. Oh, ada. Maaf. Mana Ya, Ali? Mana saya, Ali? Bu, Di mana Ali? di depan gedung H, Bu. Oh, backgroundnya. Iya. Aslinya?
Di rumah, Bu. Oh, aslinya di rumah. Sip. Oke, Bu, saya berarti juga aku. kelewat, Bu, absennya, Bu. Siapa? Andar, Bu. Andar nggak ada di absen, kumaha tuh? Oh, ada deh. Waduh, Emang tadi nggak ke ini gitu? Nggak kesebut ya? belum, Bu. Oke. Iya, Masih di kantor yang sama, di proyek yang sama? masih, Bu. Saya nggak tahu yang sama ada di mana. Masih di Palembang, Bu. Oh, Palembang. Oh, yang berarti yang luar pulau tuh ada Andar, kemudian dari siapa? Yang di Sumatera Utara siapa? Sumatera. Oh, kalau siapa lagi yang 4? Oh. Tapi rata-rata yang di luar pulau cuman berdua atau ada lagi? Saya Ibu. Siapa? Aldila. Aldila di mana? Iya, di Bali. Bisa tuh. Bisa tuh tiket gratis buat kita. Kuliahnya di sana gitu ya. Tur. 3 orang ya. Berarti nanti pas 3 minggu daring luring gimana tuh? Yang luar pulau nih. Kemungkinan yang kesulitan yang luar pulau ya. Insya Allah diusahakan, Bu. Oke. Usahakan, Bu. Usahakan ya. Ya nantilah coba kita lihat, mudah-mudahan bisa lebih dipadatkan jadi mungkin 3 pertemuan tapi 3 pertemuannya dalam 1 minggu gitu. Kebayang. Oke, ya mudah-mudahan nanti pas offline kita bisa ketemu. Jadi nanti apalagi untuk Anda Lali nanti pas offline-nya itu digunakan untuk presentasi. Jadi nanti ada tugas presentasi, jadi yang pas offline-nya itu adalah presentasi kelompok. Baik, terima kasih untuk absennya. Oh, tapi kalau bisa dihidupkan aja lah ya. Jadi untuk pertemuan pertama, belum akan ada materi. Nah, jadi saya menginformasikan dulu terkait dengan perkuliahan yang sisa dengan saya, berarti setelah UTS sampai UAS. Nah, ini nanti utamanya adalah tugas besar. Nah, saya informasinya sebelumnya dengan Bu Meti sudah ada pembagian kelompok ya. Nah, itu tugas besarnya sudah selesai apa ada informasi tugas besarnya itu yang dilanjut ke tugas besar saya? Ada informasi nggak dari Bu Meti? Tidak ada, Bu. Kemarin sudah selesai sampai untuk rekomendasi teknis, Bu. Untuk kelanjutannya tidak ada informasi, Bu. Oke. Dibagi menjadi berapa kelompok? 10, Bu, kalau kemarin. Oh, banyak ya? 10 berarti satu kelompok berapa? Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Berarti kita berapa tadi? Total 30. Total 30 kalau nanti dibagi Bagi 5, Bu. ya kan dibagi menjadi 5 lah ya. Dibagi menjadi 6 lah ya. Jadi Bagi ada 1 kelompok 5 orang. Oke, jadi mungkin kalian sudah membaca PKJI. Kalau dulu kan kita pakainya MKJI ya, MKJI 97. Nah, sekarang sudah ada PKJI. Jadi pembaharuan dari MKJI. Nah, itu ada yang udah pernah buka, udah pernah baca? Ya, Ibu. Pernah, Bu, pernah. Keseluruhan. Oh, pernah. Pernah halaman depannya aja. Oh, oke. Berarti udah pakai ya, udah pakai PKJI. Bentar, PKJI. Nah, ini jadi tugas pertama adalah sebenarnya bukan tugas sih. Jadi untuk bekal kita melanjutkan ke Anda Lalin, tolong dibaca dulu PKJI karena nanti untuk analisisnya kan terkait dengan lalu lintas. Jadi kalau basic untuk Anda Lalin, berarti yang pertama itu kalian harus sudah belajar, berarti sebelumnya adalah teknik lalu lintas atau kalau di TPJJ rekayasa jalan atau teknik lalu lintas. Nah, itu basic pertama. Nah, itu kalau di teknik lalu lintas kan kita biasanya hitungan kapasitas, derajat kejenuhan segala macam. Nah, kalian pasti sudah belajar, tapi sebelumnya mungkin yang lebih didalami adalah MKJI 97. Nah, sekarang sudah ada PKJI. Nah, ini tolong dibaca dulu utamanya. Nggak usah semua, tapi utamanya kalian ya tahu lah ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh dengan MKJI, tapi hanya ada sedikit penyesuaian. Tolong dibaca dulu PKJI. PKJI utamanya adalah tentang kapasitas jalan perkotaan,
kapasitas jalan luar kota sama simpang. Simpangnya ada 2, bersinyal dan tidak bersinyal. Nah, itu dibaca dulu minimal, jadi penyesuaiannya seperti apa. Tapi kalau basicnya MKJI udah megang, ke PKJI sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Itu jadi PKJI ini saya nitipnya, siapa tahu sekarang dibaca, minggu depan kuis. Kalau saya lagi niat, bikin kuis lah, bikin kuis. Nah, jadi ini minimal itulah yang jalan perkotaannya dibaca, luar kotanya itu sebenarnya mirip lah. Kemudian yang simpang, ya minimal yang simpang tidak bersinyal itu juga dibaca. Gitu. Jadi PKJI titip dibaca dulu. Nah, ini karena basicnya nanti kita analisisnya nanti pakai PKJI, bukan MKJI lagi. Kemudian, nah terkait yang tadi, dengan saya nanti akan ada, utamanya adalah tugas besar. Jadi kalau secara teori sebenarnya sudah disampaikan teori, kemudian undang-undang, peraturan-peraturan itu sepertinya sudah disampaikan oleh Bu Meti. Jadi sebenarnya saya melanjutkannya ke tugas besar. Jadi basic dari yang sudah dipelajari Bu Meti. Nah, sekarang kita masuk ke tugas besarnya. Nah, mungkin nanti ada sedikit materi tambahan, tapi sambil berjalan. Nah, tugas besarnya saya umumkan di depan karena yaitu mau tidak mau ya lumayan membutuhkan waktu. Kalau misalkan kita lihat kalender akademik, kita 7 minggu ya. Kita 7 minggu, kemudian nanti ada 3 minggu offline di kampus, berarti tatap muka 3 minggu. Nah, yang 4 minggunya ini yang online-nya itu sambil mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompoknya, bentar. Nah, kalau ini mah udah lah ya, kayak ini sama Bu Meti. Di Andalalin itu kajian terkait menilai efek-efek yang ditimbulkan akibat pengembangan tata guna lahan. Nah, ini jadi sebenarnya kajian mengenai efek-efek yang ditimbulkan akibat pengembangan tata guna lahan terhadap sistem pergerakan lalu lintas. Nah, jadi ada AMDAL, ada Andalalin. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Kalau AMDAL dia lebih ke lingkungan keseluruhan, nah kalau Andalalin dia fokus di lalu lintasnya saja. Nah, ini Andalalin biasanya memang harus ya untuk proyek kita harus merencanakan Andalalinnya dulu, terutama memang untuk yang proyek-proyek besar. Nah, ini sekarang tadi basicnya yang pertama adalah teknik lalu lintas. Nah, itu rata-rata sudah dapat pasti. Yang kedua itu adalah pemodelan jaringan jalan. Itu juga sudah dapat di semester kemarin ya, atau semester 1 pas RPL ya, dengan Bu Meti juga. Iya, Itu Bu. udah dapat ya pemodelan lalu lintas. Nah, itu modalnya juga, jadi pemodelan lalu lintas karena nanti ada pergerakannya seperti apa. Nah, itu di pemodelan. Nah, kemudian di geometrik juga, geometrik itu juga harus dapat karena mau nggak mau kan itu pengaturan lalu lintas, nanti geometriknya masuk atau tidak standarnya. Nah, minimal 3 itu, teknik lalu lintas, geometrik, dan pemodelan jaringan jalan. Minimal 3 itu. Nah, kemudian ke ini dulu. Nah, ini juga pasti sudah disampaikan terkait dengan yang perlu dilakukan Andalalin. Nah, ini kalau misalkan kita lihat pembangunan pusat kegiatan itu ada beberapa area atau kegiatan yang wajib Andalalin. Nah, itu ada pusat kegiatan. Pusat kegiatan itu di sini di poin 3 itu bisa kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, berarti sekolah, universitas, nah stasiun, hotel, segala macam itu pusat kegiatan, itu harus Andalalin. Kemudian pemukiman juga, kemudian ada infrastruktur. Nah, ini dari banyak jenis area yang harus dilakukan Andalalin. Nah, kita tadi akan bagi menjadi berapa tadi? 6 kelompok ya. 6 kelompok berarti per kelompoknya ada 5 orang. Nah, ini nanti
presentasinya saya rencanakan akan bareng dengan yang berapa TPJJ sih? 4 TPJJ ya. Jadi dulu seperti yang sebelumnya juga semester dulu pernah ya digabung juga ya pas mata kuliah, pas mata TPS ya. kuliah keselamatan ya, keselamatan ya. Ya pas keselamatan jadi biar saling ada masukan gitu. Apalagi kalau yang RPL kan udah senior lah ya. Afif kan senior banget ya, Afif. Jadi harapannya yang TPJJ yang yang kelas 4 itu yang tingkat 4 itu bisa melihat kalau dari versi senior nih, versi kakak-kakak senior ternyata kayak gini. Nah, apalagi pas diskusi biasanya kan berkembang tuh. Nah, kalau dengan kakak-kakak senior kan beda ya diskusinya. Gitu. Jadi kalau antar mereka sendiri kayaknya diskusinya kurang kurang berkembang lah. Kalau ada kakak-kakak seperti kalian kan jadi rame gitu. Nah itu jadi nanti rencananya si 3 minggu pas offline itu digabung dengan yang 4 TPJJ itu minggu presentasi gitu. Nah ini nanti ada banyak lokasi jenis kegiatan. Nah ini nanti silakan ditentukan. Nah, berarti kalau kita nanti ada 6 kelompok, nah kebetulan saya duluan masuknya di kelas RPL, jadi kalian bisa milih lah. Nanti sisanya berarti yang 4 TPJJ besok saya baru masuk, mereka milih sisanya. Jadi kalau bisa tidak sama. Jadi kemungkinannya tidak sama atau justru sama semua. Tidak sama atau sama semua. Jadi artinya kita ada 6 kelompok. 6 kelompok ambil 6 katakanlah pusat kegiatan. Nah, nanti kita coba diskusikan kira-kira enaknya gimana. Enaknya kira-kira jadi katakanlah di kalian ada 6 kelompok, di nanti 4 TPJJ ada 6 kelompok lagi. Enaknya pusat kegiatannya disamakan atau justru dibedakan. Ya kalau disamakan berarti ada serunya adalah mungkin nanti dari RPL pusat kegiatannya katakanlah sekolah. Analisis andalinnya seperti apa, nanti versi yang 4 TPJJ seperti apa. Jadi maksudnya bisa saling melengkapi gitu. Kalau beda langsung ya berarti kalau asli beda ya berarti nanti kita ada 12 pusat kegiatan. Nah, itu juga bisa menambah informasi ya. Jadi kalau jenis yang lain itu andalalinnya seperti apa. Nah, itu. Nah, kira-kira yang mana nanti kalian bisa memberikan masukan kayaknya lebih bagus yang mana, yang asli beda jadi kita ada 12 pusat kegiatan atau 6 aja tapi berarti satu pusat kegiatan nanti akan dicari dan dibahas oleh 2 kelompok dengan lokasi masing-masing ya. Jadi mungkin nanti ada masukan kalau saya sekolah tapi sekolahnya atau yang satu sekolah yang satu universitas. Nah mungkin itu kan sama-sama pusat pendidikan, nah kira-kira ada perbedaannya nggak gitu? Atau karena lokasi itu akan ada perbedaan apa? Nah itu, jadi mumpung ini ketemu pertamanya dengan yang TPJJ RPL, nah kita tentukan dulu kira-kira 6 yang mau diambil, kira-kira yang mana? Dan rencananya kalau di pusat kegiatan kita ambil 3, di pemukiman berarti 1, infrastruktur 2. Nah, jadi nanti infrastruktur di itu ada 11 A sampai K. Nah, kita ambil 2, pemukiman itu 1 aja kayaknya. Nah, pusat kegiatan kita ambil 3, jadi ada 6. Nah, kira-kira yang kemungkinan, jadi nanti tugas pertamanya adalah kalian mencari lokasi. Nah, jadi lokasinya bisa memang mengandai-andai, bisa juga memang ini kebetulan memang akan ada katakanlah ada universitas baru yang akan dibangun di area mana. Memang real ada gitu akan dibangun dan kita akan bahas itu. Nah, itu boleh. Atau kita mengandai-andai aja. Tahun kemarin ada yang bahas kita mau buat kampus 2 untuk Polban. Nah, itu di mana ya kemarin tuh? Di Jatinangor gitu.
Ya gitu, jadi ada Kapus 2 Polban. Nah, itu kan berarti ngawang-ngawang. Tapi lokasinya benar-benar dihitung. Misalkan kalau kampus untuk total mahasiswa berapa ribu, kita butuh lahan berapa, segimana. Nah, berarti kalian tugasnya adalah yang pertama adalah mencari lahannya. Kira-kira lahannya cocoknya di mana. Nah, gitu. Jadi boleh mengandai-andai, boleh juga sesuai dengan memang ada perencanaan itu dan kalian ya udah dibahas aja gitu. Tapi kalau bisa yang belum selesai ya, jangan misalkan itu kemarin udah jadi gitu, gedungnya udah jadi, kita bahas itu jangan. Jadi yang belum ada atau sedang berlangsung itu boleh. Misalkan sekarang lagi ada nih flyover di Bogor misal. Kita mau bahas andalalinnya itu boleh. Jadi itu real memang ada sedang dilaksanakan kegiatannya. Tapi berarti nanti kita analisisnya itu kan ada analisis sebelum, ada ketika kegiatan, dan ketika selesai. Jadi efeknya itu kita menganalisisnya di 3 kondisi. Jadi existing-nya katakanlah kalau misalkan kita mau ada flyover. Sebelum ada flyover berarti kita harus punya analisis existing kondisi volumenya seperti apa, lalu lintasnya seperti apa. Nah, itu existing-nya dulu seperti apa. Masa konstruksi misalkan masa konstruksinya seperti apa. Nah, kalau metode konstruksi itu boleh cari referensi itu nyaplok. Jadi kalian nggak usah nyusun ya, nggak usah bikin. Tapi misalkan ini ada flyover, kita mau ada flyover, nah kemudian kalian cari kira-kira metode pekerjaan untuk flyover tuh seperti apa. Nah, nanti pas masa konstruksi, pengaturan lalu lintasnya seperti apa. Nah, itu yang kedua dibahas. Jadi saat konstruksi. Nah, yang terakhir itu pasca konstruksi. Pasca konstruksi nanti kira-kira pengaturan lalu lintasnya jadi seperti apa. Gitu. Jadi yang nanti bayangannya itu. Jadi kondisi existing dianalisis, pas masa konstruksi dianalisis, pasca konstruksi dianalisis. Gitu. Jadi andalalin larinya ke sana. Nanti tugas kalian bayangannya adalah ke sana. Jadi utamanya itu teknik lalu lintas dan pemodelan lalu lintas, pemodelan jaringan jalan. Modalnya 2, utamanya itu untuk melakukan andalalin. Nah, itu. Jadi kira-kira coba diperhatikan dulu di sini ada poin 3, 4, 5 ya. Di nomor 3 ada berapa? 13. Ada 13 pusat kegiatan. Yang pemukiman di poin 4 itu ada 5 jenis. Nah, di infrastruktur itu ada 11. Nah, sekarang ke pusat kegiatan dulu. Kira-kira pusat kegiatan, nah kita tentukan dulu dari sekarang pusat kegiatannya apa. Nah, bagi kelompoknya nanti setelah ini. Nah, kira-kira pusat kegiatan yang seru untuk dibahas atau ya bukan seru ya, tapi intinya mudah untuk diprediksikan, diandai-andaikan kira-kira yang mana? Mungkin SPBU mungkin, Bu. SPBU itu mana? Poin berapa? Poin F, Bu. Poin F, SPBU. Coba ya, saya tulis dulu SPBU. Terus apa lagi? Pusat kegiatan. SPBU seru gitu. Ntar yang ngantrinya yang banyak. Lagi kira-kira. Pendidikan kita ambil ya. Pendidikan. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Pendidikan. Apalagi? Satu lagi berarti untuk pusat kegiatan. Perdagangan barangkali, Bu. Perdagangan gampang nggak ya? Perdagangan di sini tuh pasar juga masuk mungkin ya? Mungkin seperti pasar, Bu. Pasar masuk ya? Oke, perdagangan boleh. SPBU, pendidikan, perdagangan. Nah, ya bisa sih, semuanya bisa. Nah, cuman berarti di sini yang perlu nanti diperhatikan itu kira-kira nanti bangkitan tarikannya gimana? Terutama yang setelah ya, yang setelah kan
Apalagi dari nggak ada jadi ada, berarti itu ada bangkitan baru nggak? Kalau pendidikan itu pasti. Kemudian perdagangan, kalau dari nggak ada jadi ada juga pasti. Nah, SPBU, nah ini coba difikirkan kira-kira tarikan bangkitannya seperti apa. Artinya gini, kalau apa pendidikan ketika tidak ada di tempat tersebut, katakanlah tidak ada kampus, sekarang jadi ada kampus. Nah, itu kan tarikannya lumayan ya. Ya, tarikan untuk kampus dengan sekolah juga lumayan beda ya. Karena kalau kampus itu lebih dari mana-mana, kayak Polban aja. Polban nariknya ya itu kalau dari apa untuk kampus Polban berarti dari paling terdekat dari Ciwaruga Sarijadi, paling jauhnya ya berarti Kota Bandung, Cimahi gitu ya. Nah, itu kan berarti banyak tuh pergerakannya. Kalau kalau SMA misalkan. Nah, karena sekarang ya SMA-nya mau negeri apa luar negeri? Negeri apa swasta? Nah, kalau negeri kan berarti dia pergerakannya lebih sedikit ya, karena zonasi kan sekarang. Kalau Iya, zonasi kan berarti pergerakannya hanya area per berapa ratus meter berarti. Nah, kalau misalkan swasta, nah itu lebih macam-macam, lebih dari mana-mana. Nah itu dipertimbangkan sampai ke sana. SPBU, nah kalau SPBU biasanya tarikannya berarti dari banyak ya SPBU. Ya berarti efek lalu lintasnya lebih ke efek lalu lintas ya. Kalau tarikan mungkin tidak ada tarikan baru ya. Kalau SPBU kan biasanya ya udah yang lewat situ ke situ. Jadi nggak akan sengaja misalkan Apip rumah di mana Apip? di Sariwangi, Bu. Oh, di Kosan. Sariwangi. Kosnya. Iya, Terus berarti kan kalau nyari bensin paling kemana Apip? Cianjuang, Bu. Oh, ke Cianjuang. Bisi sengaja kagak sibuk gitu kan? Kan nggak juga kan gitu ya. Enggak juga, Bu. Maksudnya jadi kalian pertimbangkan sampai ke situ. Jadi kira-kira kita kalau fasilitas pusat kegiatan itu kira-kira tarikannya akan dapat dari mana? Nah, itu nanti kalian detailkan. Ini jadi untuk pusat kegiatan dulu, tadi yang sudah dipilih adalah SPBU Pendidikan dan Perdagangan. Mau diganti apa sudah fix itu? Nggak apa-apa, misalkan ada pendapat lain dulu, baru nanti kita kerucutkan lagi. Kalau misalkan ada yang punya ide. Perdagangan, bentar, kita lihat kalau dari situ ada lagi nggak? Mall. Kayaknya masuk sih, perdagangan masuk ke mall juga. Karena di sini kan nggak ada lagi ya yang kaitannya dengan, ya masuk juga. Jadi ya itu, tidak harus pasar. Berarti perdagangan, tapi kalau kegiatan perdagangan artinya yang besar ya gitu. Jadi kalau cuman toko 3 biji ya jangan disebut kegiatan perdagangan gitu. Berarti memang harus yang besar. Mall termasuk. Ya tadi kalau misalkan pasar juga termasuk besar ya tarikannya. Mall juga gitu. Tapi kalau misalkan toko ya jangan disebut kegiatan perdagangan ya gitu. Kalau toko mah nggak harus andalalin nih gitu. Itu masuk juga. Betul. Mall masuk. Bisa macam-macam misalkan nanti ternyata kalian ngambilnya beda, yang satu pasar yang satu mall. Nah, ada masukan nih beda, sama-sama pusat perdagangan tapi beda misal. Mau fix Bu, izin, itu? Bu. Ya boleh. Mungkin selain dilihat dari jenis kegiatannya bisa dilihat sama skala ininya, Bu, bangkitannya, Bu. Takutnya misalkan SPBU karena ini kasusnya untuk Andalalin, takutnya skala bangkitannya masih belum mencukupi kalau SPBU gitu, Bu. Jadi harus ada skala yang pas Lebih untuk tinggi lagi. Andalalin. Ya gitu, Lebih Bu. rame lagi ya. Nah, takutnya kayak gitu, Bu. Oke. Nah, boleh ada usulan lagi? Nah, kira-kira ya pertimbangannya SPBU itu. Jadi pengaruh ke lalu lintasnya pasti ada, tapi tarikannya yaitu bukan nggak seru ya. Ya memang harus andalalin juga. Cuman kayaknya kalau RPL kurang menantang kalau SPBU ya. Gitu. Kalian kan sukanya ribut kan. Cari lokasi yang lebih piributan yang mana? Fasilitas olahraga Bu kayaknya. Stasiun bisa. Fasilitas, bentar.
Apa tadi fasilitas olahraga? Olahraga. Fasilitas olahraga. Boleh. Ya tergantung fasilitas olahraganya apa. Kalau tempat nge-gym kan nggak akan ramai ya badannya. Kalau apa? Boleh. Stadion rame, Bu. Hah? Kalau apa? Stadion. Stadion. Ya itu. Kalau Stadion berarti atau gor ya. kalau misalkan gor ya, kalau gor futsal juga nggak terlalu ya. Itu boleh. Tapi ya itu skalanya berarti skalanya kita yang apa? Yang agak besar ya. Boleh kalau tadi ada yang mengusulkan olahraga, terus tadi apa? Ada yang mengusulkan lagi apa? Stasiun. Ya, Stasiun. stasiun. Stasiun mah nanti masuk ke infrastruktur belum? Poin yang ini. Yang ini. Nanti 2. Kita pilih 2 di sini. Nah, sekarang kita pilih dulu di sini. Ada 3 pusat kegiatan di sini. Nah, tadi pendidikan, perdagangan, nah satu lagi apa? Mau fasilitas olahraga? Atau mungkin masih ada usulan yang lain, kira-kira yang lebih gimana gitu? Rumah sakit, Bu. Rumah sakit bisa, Bu. Nah, rumah sakit, mana? Rumah sakit fasilitas pelayanan umum. Nah, di situ ada rumah sakit, klinik bersama atau bank. Gimana? Mau rumah sakit? Rumah sakit juga rame. Rumah sakit mah di mana wae rame ya. Ngantrinya lebih daripada ngantri hotel kan rumah sakit. Oh, mau mana? Mau rumah sakit atau barusan apa? Olahraga, fasilitas olahraga. Kira-kira yang mana? Mungkin olahraga, Bu. Olahraga. Lebih terukur kapasitasnya, Bu. Lebih terukur kapasitasnya. Boleh. Atau saya masukkan dulu olahraga, nanti ketika setelah dibagi kelompok, mungkin Bu, ternyata yang kelompok olahraga perempuan semua gitu. Bu, kita nggak mau kalau fasilitas olahraga misalkan. Oke, nanti boleh diubah. Saya tulis dulu fasilitas olahraga. Oke, sekarang ke pemukiman. Pemukiman, nah di sini, kalau pemukiman bebas lah ya. Ini ada perumahan, rumah susun, asrama. Nah ini silakan nanti, ini mah bebas lah. Jadi bebas nanti kelompok yang kebagian pemukiman, pemukimannya mau yang seperti apa. Jadi pemukiman 1. Nah sekarang infrastruktur. Infrastruktur mau apa? Pelabuhan, Bu. Mau pelabuhan? Mau bikin pelabuhan baru? Asik. Susah nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa sih, saya mah senang aja. Yang gede-gede gitu saya senang. Lumayan, Bu. Pelabuhan, kita masukkan dulu ya, pelabuhan. Mungkin untuk pelabuhan apanya menyesuaikan nanti, Bu. Boleh. Satu lagi? Satu lagi lebih ke infrastruktur jalannya lah ya. Antara flyover, underpass, terowongan. Mau mana? Jadi infrastrukturnya 1 ke simpul, 1 ke jalannya. Flyover, underpass, atau tunnel? Kira-kira lebih yang mana? Flyover ya. Oke, kita masukkan flyover. Oke, berarti sudah ada 6, nanti sekalian kita akan bagi kelompok. Siapa tahu ya itu. Ternyata pas kebagian perempuan semua, apalagi semua nggak mau gitu. Masih bisa ganti. Oke, jadi yang nah nanti yang wajib, nah artinya gini, jadi nanti yang pertama dilakukan adalah kalian harus mencari lokasi untuk pusat kegiatan kalian. Nah itu berarti memang ngawang-ngawang tapi lokasinya memang harus ditentukan. Jadi jangan sampai ternyata kita nggak dapat lokasi gitu. Terus lokasinya ngasal. Nah, pokoknya silakan nanti dicari. Yang pertama nanti dilakukan adalah mencari lokasi yang khusus, yang cocok untuk katakanlah tadi pusat pendidikan kira-kira
di mana. Terus konsep pendidikannya apa? Pusat pendidikannya apakah tadi mau kampus, mau sekolah, ya sekolah juga SMP, SD gitu. Atau enggak pusat kursus, tapi berarti yang besar ya, bukan yang kecil-kecil. Nah, itu nanti ditentukan. Nah, nanti di area tersebut lakukan survei inventarisasi jaringan jalan dan persimpangan. Nah, ini survei inventarisasi itu boleh ke lapangan, boleh juga tidak. Jadi tidak harus primer ya. Kalau inventarisasi kan mungkin data sekundernya banyak. Bisa dari atau dari Google Map saja misalkan cukup ya, tapi intinya inventarisasi jaringan jalan, fungsi jalannya apa, lebar jalannya berapa, ada berapa lajur, berapa jalur. Nah, itu diinventarisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian dapatkan data cacahan lalu lintasnya. Data cacahan lalu lintasnya. Ini juga tidak harus primer. Karena ini latihan ya. Latihan tapi jangan latihan semua asumsi ya. Jadi kalau bisa tidak asumsi, tapi boleh data sekunder. Artinya misalkan saya di jalan tersebut kita punya nih data lalu lintasnya, tapi data lalu lintasnya yang 2 tahun yang lalu nggak masalah gitu. Jadi tapi kalau misalkan kita semuanya mau real kondisi saat ini, itu boleh banget ya gitu. Jadi mau disurvei langsung kondisi saat ini boleh, mau sekunder misalkan ada data 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu nggak masalah. Ini aja diprediksikan kira-kira kalau untuk tahun sekarang berarti dengan pertumbuhan lalu lintas kira-kira jadi berapa. Itu boleh. Jadi pencacahan lalu lintas itu harus dapat, boleh survei langsung, boleh sekunder. Dan sekundernya juga tidak harus, tapi kalau bisa jangan terlalu jauh ya, 10 tahun yang lalu ya jangan. Jadi, kalau misalkan masih 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu oke. Kemudian survei kecepatan sesaat. Nah, maksudnya ya rata-rata di jalan itu juga berapa kecepatannya rata-rata. Ini juga tidak harus tidak harus survei langsung. Jadi dari sekunder kalau ada informasi sebelumnya itu boleh. Nah, ini yang tadi analisis yang harus dilakukan nanti kalian untuk kelompoknya masing-masing berlima berarti. Maaf Bu, share screen-nya tidak Share screen. diganti. Kenapa ya? Kalau di saya mah ganti. Nggak ganti gitu? Masih Belum, di Bu. Tadi, Bu. Ya, Bu. Kenapa ya? Coba saya close dulu. Ini keluar nggak analisis data yang dilakukan? Udah keluar belum? Share screen-nya. Masih di PowerPoint. Ya PowerPoint tapi yang ini bukan Masih halaman. slide 6. Masih sama yang tadi, Bu. Slide 6. Kenapa ya? Why. Nah, sudah, Bu. Tidak, Bu. Aduh, kenapa? Bentar. Tapi sudah, Bu. Sudah, di sayanya malah keluar. Oke, bentar. Ini yang keluar yang mana? Sudah, Bu. Data yang analisis. Data. Nah, jadi nanti yang dilakukan oleh kelompoknya adalah analisis data. Ada 6. Yang pertama adalah analisis data existing. Jadi existingnya sekarang kondisi sebelum ada tambahan fasilitas yang tadi, infrastruktur atau pusat kegiatan yang tadi, existingnya lalu lintasnya seperti apa. Nah, itu dari mulai geometriknya, kemudian arus lalu lintasnya itu dianalisis. Nah, ini kalau ada data sekunder bisa dipakai. Nah, kemudian yang kedua itu analisis metode pelaksanaan konstruksi. Nah, ini untuk nomor 2 itu juga boleh sekunder. Jadi kalian mencari misalkan
data dari kegiatan yang sama. Misalkan kalau saya kebagian flyover nih. Jadi saya mau bikin flyover di jalan mana. Nah, untuk metode konstruksinya kalian cari aja referensi yang sebelumnya terkait metode pelaksanaan konstruksi untuk flyover. Nah, itu diambil aja. Gitu. Diambil yang samanya ya. Kalau beda ya jangan. Maksudnya dipilih tapi artinya tinggal diambil aja. Cari referensi itu diambil. Jadi kita tidak terlalu mendetailkan, tapi intinya di metode pelaksanaan konstruksi itu bagian mana yang sangat-sangat berpengaruh terkait dengan pengaturan lalu lintas intinya. Nah, katakanlah kalau ya tadi misalkan ini harus nutup jalan apa tidak. Nah, itu kan kadang terkait dengan metode pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang ketiga adalah analisis tarikan bangkitan. Nah, analisis tarikan bangkitan itu ada sejak pelaksanaan. Pas saat pelaksanaan konstruksi itu pasti sudah ada tarikan bangkitan. Utamanya berarti tarikan bangkitan alat berat. Itu kan sudah mulai. Nah, kemudian yang keempat adalah analisis kinerja jalan. Nah, analisis kinerja jalan berarti kan kalau tadi yang existing sudah dianalisis. Nah, kinerja jalan saat konstruksi, nah itu seperti apa? Analisis kinerja jalan saat pelaksanaan konstruksi itu seperti apa? Existingnya seperti apa kalau tanpa ada penanganan. Nah, nanti setelah ada penanganan, dia analisis kinerjanya seperti apa. Kemudian yang kelima itu analisis prediksi dampak lalu lintasnya. Prediksi dampak lalu lintas itu berarti saat konstruksi maupun pasca ya. Gitu. Kalau misalkan ini udah jadi nih, gedung rumah sakit kita sudah jadi. Kira-kira dampak lalu lintasnya dia seperti apa ketika dia masa konstruksi dan ketika dia sudah beroperasional. Kira-kira dia kita memprediksikan dampak lalu lintasnya akan seperti apa. Yang keenam itu perancangan penanganan dampak lalu lintas. Nah, tadi misalkan setelah analisis prediksi dampak kita hitung ternyata lalu lintasnya jadi terlalu padat. Nah, itu kita lakukan perancangan. Jadi memberikan solusi. Jadi perancangan penanganan dampak lalu lintas. Nah, setelah diberikan penanganan, kinerjanya jadi seperti apa? Tuh. Jadi kurang lebih nanti kita bermainnya seperti itu terkait dengan andalalin. Nah, ini kita sekarang pakainya PKJI ya, jangan MKJI. Nah, kemudian terkait dengan prediksi dan analisis dampak lalu lintas, nah ini nanti utamanya adalah terkait dengan analisis tarikan bangkitan. Nah, kemudian dengan analisis kinerja itu ada dua. Analisis kinerja existing artinya kita tinggal apa-apakan. Pokoknya jalannya existing seperti itu, lalu lintasnya berjalan seperti itu. Itu berarti do nothing. Nah, kemudian ada juga analisis kinerja dengan penanganan. Do something. Misalkan dia ODS-nya dia udah 1 nih, 1,1 gitu. Ya udah berarti kita akan turunkan nih. Katakanlah misalkan asalnya 4/2 tidak terbagi gitu. Nah, kita misalkan ya udah berarti kita akan ada pengaturan rekayasa lalu lintas. Si jalan menjadi satu arah. Nah, itu berarti kan do something, melakukan sesuatu. Nah, kira-kira setelah melakukan sesuatu itu kinerjanya jadi seperti apa? Itu juga ada hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tugas besarnya, nah, nanti per minggunya nanti saya melakukan monitoring. Jadi selain misalkan kalau materi sebenarnya hanya sedikit tambahan nanti dari saya. Jadi lebih banyaknya memang kita melakukan jadi setiap minggunya itu lebih ke asistensi tugas besar. Jadi progresnya nanti di setiap minggu dicek dan mungkin pas pengecekan itu juga bisa jadi bareng-bareng dijadwalkan bareng-bareng satu kelas. Mungkin saya ambil contoh yang kelompok 1 silahkan ditampilkan hasilnya sampai minggu ketiga misalkan sampai mana. Tapi nanti juga ada yang asistensi betul-betul
hanya kelompoknya saja. Jadi nanti saya informasikan misalkan minggu depan itu adalah monitoring semua kelompok bersama. Nah, misalkan nanti minggu selanjutnya itu adalah asistensi monitoring progres tugas besar per kelompok. Nanti diatur jamnya gitu. Jadi harapannya nanti ketika pas presentasi semuanya bagus. Tapi yang biasanya yang asistensi yang terakhir itu biasanya tertutup. Artinya jadi versi terakhir itu ya kelompoknya saja yang tahu gitu. Tapi pas prosesnya untuk memberikan masukan antar kelompok, oh ternyata kelompok yang ini bagus nih, udah sampai apa. Nah, itu menjadi masukan untuk kelompok yang lain. Tapi hasil akhirnya yang menjelang hasil akhir biasanya itu asistensinya tertutup, hanya kelompoknya saja. Biar jadi kejutan pas saat presentasi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, Firda? Untuk pembangunan itunya, apakah harus di lahan yang kosong atau kita boleh menggunakan lahan yang sudah ada bangunannya gitu? Boleh, sebisa mungkin yang bukan kosong ya. Ya intinya kalau kita pertimbangannya adalah pembebasan lahan, itu kan sulit ya. Cuman artinya kalau misalkan, oh ini memang cocok banget di lokasi ini, tapi lokasinya memang sudah ada bangunan-bangunannya, itu tidak masalah. Asal ya itu ya, asal memang kalian sudah menganalisis ini lokasinya cocok nih. Jadi jangan sampai ntar pas diskusi, kayaknya lebih bagus dipakai yang gedung sebelumnya gitu. Dipakai aktivitas sebelumnya daripada dipakai katakanlah rumah sakit gitu kan. Katakanlah lebih cocok, ini mah nggak cocok untuk rumah sakit. Itu nggak masalah. Jadi silahkan nanti katakanlah kalau memang tidak menemukan lokasi yang kosong yang memungkinkan, kalian akhirnya pilih lokasi yang sudah ada bangunannya, itu tidak masalah. Tapi ya itu dipastikan bahwa urgensi bangunan kalian itu lebih lebih menjual gitu ya. Jadi kalau rumah sakit ya pasti memang di situ dibutuhkan gitu. Kecuali nanti misalkan mall bener nggak ya butuh di situ sampai ngegusur gitu. Nah itu dipertimbangkan aja. Itu nggak masalah. Boleh, tapi ya itu dipertimbangkan kira-kira dengan kita bangun di daerah situ menggusur gedung-gedung yang lain kira-kira lebih bagus atau tidak. Gitu. Oh, jadi misal kalau kita ngebangun di yang udah ada bangunannya, kita tuh tidak perlu menganalisis kayak kita harus ganti rugi ke orang yang punya bangunan tersebut gitu, Bu. Nggak usah sampai situ dulu. Jadi intinya kita kalau aslinya mah harus ya. Cuman kalau yang sekarang ya intinya mah kita belajarnya kira-kira menentukan lokasi, anggap aja lokasi semua lokasi memungkinkan ya, tapi tetap ya harus dipertimbangkan kira-kira dia di sekitar itu apa ya gitu kegunaannya. Misal kita mau bikin rumah sakit tapi di area katakanlah yang masuk ke katakanlah lahannya masih luas, ternyata hutan lindung gitu. Ya itu mah kalau bisa kan nyari yang lain gitu. Gitu, nggak masalah. Jadi silakan dicari saja lokasinya ya, kalau pas nemu yang kosong lebih bagus. Tapi kalau misalkan enggak, tapi dengan pertimbangan kayaknya di lokasi ini sesuai, jadi kayaknya ada yang harus alih fungsi. Katakanlah alih fungsinya sebelumnya apa? Katakanlah toko-toko, terus akhirnya kita jadiin mall gitu. Gitu. Ya udah berarti kira-kira luasannya segimana yang akan diambil. Atau misalkan area sebelumnya taman bermain misalkan, atau enggak taman bermain kemudian ada toko perumahan, nah itu kayaknya itu keambil untuk jadi kampus misalkan, ya nggak masalah, tapi pastikan ya tadi area tersebut memang cocok untuk pusat kegiatan yang kalian desain, nggak masalah gitu. Jadi nanti yang pertama di pertemuan minggu depan itu adalah minimal kalian sudah menentukan lokasi dan kenapa
kenapa lokasinya di situ. Ya tadi kalau misalkan kita ngegusur Bu gitu, ya nggak masalah. Tapi dengan sudah dengan pertimbangan bahwa ketika kita mengalihfungsikan lokasi tersebut menjadi bangunan yang kita rencanakan itu manfaatnya lebih besar, jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Izin Bu, maaf. Mm. Kalau yang kayak kata Firda tadi mungkin jatuhnya jadi ada penambahan metode pelaksanaan konstruksinya mungkin ya Bu. Mungkin nanti ada kayak penggusuran atau pekerjaan pembongkaran gitu Bu. Atau gimana? Kalau itu nggak usah dulu lah, nggak apa-apa. Jadi kalau metode konstruksi itu lebih ke ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang ada bangunan existing, betul ada pembongkaran dulu ya, berarti tahapannya. Cuman maksudnya kalau pembebasan lahan itu kita abaikan dulu. Gitu. Tapi kalau betul tadi kalau ternyata ini asalnya ada bangunan tinggi ya berarti ada ada pembongkaran dulu pasti. Nah itu juga ngaruh. Takutnya kegiatan pembongkarannya bisa mempengaruhi kinerja lalu lintas juga kan Bu? Boleh, betul. Gitu. Jadi kalau lahan kosong kan lebih enak ya. Jadi kan tapi susah gitu kalau nyari lahan kosong apalagi kita apalagi kalau nyarinya lokasinya di Bandung ya udah memang agak rumit ya kalau nyari lahan kosong. Gitu. Nah ini lokasinya bebas ya, tidak harus di Bandung. Misalkan tadi Andar ada lokasinya di mana di Palembang gitu. Gitu ya kalian jalan-jalanlah ke Palembang gitu untuk Anda lalin. Gitu. Jadi tidak harus di Bandung, tapi pastikan kalian terbayang lokasinya. Walaupun tidak ke lokasi ya. Tidak ke lokasi tidak masalah, tapi pastikan kalian benar-benar tahu kondisinya. Oke, ada lagi? Izin lagi Bu, izin bertanya. Terkait yang tadi inventarisir jaringan jalan itu kira-kira radius berapa dari lokasi ya Bu yang harus kita cari gitu data-datanya? Apakah dalam satu kabupaten atau hanya cukup sekitar dari lokasi aja Bu? Kalau untuk ini sebenarnya kalau yang betulnya kan yang idealnya itu kita memasukkan semua jaringan yang berefek ya. Jadi berefek itu kalau misalkan ya tergantung yaitu kalau misalkan tadi kalau SPBU dia efeknya sampai mana sih ya kayaknya kan kalau SPBU nggak terlalu jauh ya. Cuman kalau katakanlah rumah sakit gitu atau sekolah, nah itu efeknya dia memang akan lebih besar. Nah untuk latihan ini minimal kalian yang dianalisis adalah jalan dan simpang terdekat. Jalan dan simpang terdekat. Jadi kalau misalkan katakanlah kampus Polban gitu, ya berarti jalan yang paling katakanlah kampus Polban kita ya yang di Ciwaruga. Berarti ya yang kita analisis jalan Ciwaruga, Sarijadi, yang ke atas itu apa? Yang mau ke Sariwangi, Cianjuang gitu ya. Jadi nggak usah sampai ke Setiabudinya gitu, nggak usah sampai ke Pasternya gitu. Jadi jalan terdekat saja, minimal jalan terdekat. Tapi kalau misalkan mau dibuat lebih luas boleh. Tapi minimal yang dianalisis adalah efek terhadap jalan terdekatnya dulu. Nah, makanya sangat diperbolehkan, sangat sekali banget gitu ya, diperbolehkan untuk menggunakan software. Nah, kalau dulu pas zamannya RPL yang 2 angkatan sebelumnya, bukan angkatan kemarin tapi yang sebelumnya lagi. Nah itu kebetulan ada anak RPL-nya itu kerjanya di BIM kan. Gitu. Jadi itu sekelas semuanya diajarin untuk pakai software dulu Infrawalk. Nah dari Infrawalk kan dia kelihatan tuh ininya pergerakan lalu lintasnya. Jadi pas presentasi rata-rata mereka semua tampilannya pakai software. Nah itu boleh ya. Jadi untuk nanti presentasinya itu ditambahkan segala macam untuk tampilan agar lebih interaktif itu sangat dianjurkan gitu. Jadi kalau misalkan mau hitungan saja maksudnya ya intinya yang diminta kan kurang lebih ini ya analisisnya ini. Analisisnya semuanya dikerjakan. Nah, nanti untuk presentasi jadi nanti ada 2 penilaian ya. Jadi terkait dengan
kelengkapan analisisnya dan kemudian presentasinya. Nah, itu kan untuk cara presentasi itu silahkan nanti kelompok masing-masing mungkin ada kreativitas, katakanlah kelompok saya bisa nih pakai software misalkan. Atau enggak, misalkan kita gambarkan menjadi 3 dimensi. Nah, rata-rata sih kalau di angkatan-angkatan sebelumnya itu muncul. Jadi rata-rata semua kelompok minimal gambaran areanya di tampilan hasil akhirnya, misalkan saya mau rumah sakit, area lalu lintasnya seperti apa. Nah, biasanya itu desainnya muncul. Ya walaupun nggak usah diukur sedetail gitu ya. Cuman maksudnya gambarannya muncul sketsa biasanya kalian pakai apa ya? SketchUp ya misalkan. Minimal tampilan SketchUp-nya keluar gitu. Atau enggak itu yang kemarin ada yang sampai pakai software InfraWorks, kemudian ada juga yang pakai 3D Civil 3D. Itu silakan nanti untuk kreasi tampilan untuk proses analisis segala macamnya itu silahkan nanti kelompok masing-masing yang yang mendesain, mengkreatifkan kira-kira mau seperti apa. Tapi minimal ya ini 6 hal ini dilakukan, analisisnya lengkap. Ada lagi? Selanjutnya mau ke pembagian kelompok atau mau gimana nih pembagian kelompoknya kira-kira? Pembagian kelompok mau dibagi sekarang bareng-bareng atau nanti sendiri? KM teh siapa KM? Ada KM-nya nggak? RPL? Ada, Bu. Siapa? Muhammad Ihsan, Bu. Tapi kayaknya nggak join. Oh, nggak masuk ya? KM-nya malah nggak masuk. Oke. Nah, itu jadi kira-kira tugas besarnya. Jadi memang diumumkan dari sekarang karena itu prosesnya lumayan ya. Ini sebenarnya ya itu kayak latihan ngerjain TA lah. Latihan ngerjain TA, jadi memang banyak prosesnya. Makanya diumumkannya dari sekarang. Nah, kita punya tadi berapa minggu tadi? Ya, sekitar 7 minggu. Nah, kita akan mulai presentasi di minggu ke-5. Nah, artinya kita punya berapa? Di minggu ke-5, ya berarti sekitar punya berapa minggu? Berarti sekitar 4 minggu. 4 minggu, ya berarti 1 bulan ya. 1 bulan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Gitu. Jadi makanya ini sejak hari pertama diumumkan tugasnya. Oke, pembagian kelompok mau seperti apa? Mau bagaimana kalian saja? Nanti saya menerima hasil pembagiannya atau gimana? Ya, boleh seperti Ya, itu, Bu. mungkin begitu, Bu. Jadi setelah ini nanti paling saya nerima dari Luis ya, daftar kelompoknya. Iya, baik, Bu. Nah, tapi kira-kira gimana? Saya bisa dapat kapan? Pembagian kelompok. Setelah ini mungkin ya langsung dibagi. Oke. Jadi Dalam 5 menit, Bu. dalam 5 menit. Mah ditentukan sendiri atau usaha. Ya boleh lah, pokoknya metode pembagian kelompoknya silahkan. Jadi intinya tugasnya adalah itu, tugas besarnya. Jadi minggu depan harapannya adalah minimal kalian sudah menentukan lokasinya. Jadi kalian survei itu nggak harus survei ke lapangan ya. Misalkan lihat dari Google Map ini paling cocok kawasannya di daerah mana itu silahkan. Jadi minggu depan minimal itu sudah menentukan lokasi. Menentukan lokasi, alasannya apa, kemudian sudah ada gambaran kebutuhan lahan kalian berapa. Jadi kalau misalkan yang kebagian untuk pendidikan misalkan, saya mau bikinnya pendidikannya apa? Misalkan sekolahnya SMA.
luasan sekolahnya berapa. Nah, itu untuk menerima berapa ratus siswa. Nah, itu sudah ada desain itunya ya. Jadi desain kalian mau bikin apanya itu sudah ada gambaran. Jadi minggu depan tadi lokasinya sudah ditentukan. Walaupun mungkin bisa saja berubah nggak masalah, tapi minimal kalian sudah menentukan dulu. Kalau ternyata ada tempat yang lebih cocok, itu nggak masalah. Jadi minggu depan setiap kelompok melaporkan lokasi dan kemudian rencana bangunannya. Rencana bangunannya berarti tadi saya sekolah, kelompok saya sekolahnya SD-nya untuk 500 siswa misalkan. Itu luasan gedungnya berapa lantai, ada berapa kelas. Nah itu tinggal nyari aja ya, tinggal nyari referensi gitu. Nah itu minggu depan itu sudah ditentukan. Oke, kalau begitu silahkan. Jadi itu untuk pertemuan pertama sebenarnya untuk informasi tugas besar. Jadi silakan nanti dibagi kelompoknya. Saya nanti menunggu informasi dari Luis aja ya. Baik, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan pertama Anda Lalin dengan saya cukupkan. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin kalian akan diskusi. Jadi saya akan pamit lebih dulu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.